juga memiliki olahan wadai yang khas. Wadai adalah istilah setempat untuk menyebut segala jenis kue. Dua jenis wadai yang populer adalah wadai balungan ayam dan wadai pare. Meski bernama balungan ayam dan wadai pare, keduanya tidak ada hubungan sama sekali dengan bahan ayam dan pare, karena bahan utama keduanya adalah beras ketan putih. Adonan yang paling banyak dibuat adalah adonan berwarna. Warna merah paling sering dibuat. Setelah diberi pewarna, kita harus menambahkan air hangat ke tepung berasnya. Barulah kita dapat mencampur adonannya. Adonan untuk wadai balungan ayam harus dibuat lembek tetapi tidak terlalu encer. Kita harus menekan adonan hingga menjadi kalis ataupun kenyal. Hijau juga sering dibuat. Proses membuat adonan wadai balungan ayam dan pare sama saja, sehingga dalam satu jenis adonan ini dapat dihasilkan dua bentuk olahan wadai khas Palangkaraya. Santan kelapa adalah bahan yang dipakai untuk membuat bahan topping wadainya. Biasanya kelapa yang diambil santannya ini adalah kelapa yang telah tua, sehingga mengandung minyak dan juga kepala santan dalam jumlah yang banyak. Bahan membuat topping ini kemudian dimasak hingga mendidih. Proses ini persis seperti membuat minyak kelapa. Hanya saja topping wadai ini sengaja tidak dibuat menjadi matang. Perebusan akan dihentikan ketika bahan telah mengental dan membentuk cairan semacam hijau putih. Di Palangkaraya, olahan ini disebut tai lalat, semacam pelengkap olahan untuk menghasilkan rasa gurih atau sedap. Bahan isi kedua dibuat dari campuran parutan kelapa dan gula merah, disebut inti kelapa. Ini adalah bahan untuk membuat isi olahan wadai balungan ayam dan pare. Sebelumnya, gula merah telah dicairkan. Kelapa yang ditambahkan adalah kelapa yang agak muda. Setelah itu, akan ditambahkan juga gula pasir secukupnya. Semua bahan kemudian disangrai atau dimasak selama kurang lebih setengah jam, yakni hingga semua bahan tercampur menjadi satu. Di Jawa, inti kelapa ini disebut kicap. Bahan terakhir yang ditambahkan adalah tepung ketan. Hanya saja jumlah tepung ini tidak seberapa. Inti kelapa yang matang akan berwarna kecoklatan dan mengkilat. Saat mencetak wadai, tangan kita harus dibasahi dengan minyak kelapa dahulu, sehingga adonan tidak lengket. Untuk wadai balungan ayam akan dipipihkan terlebih dahulu, barulah di atasnya akan diisikan inti kelapa. Wadai kemudian dibentuk lonjong menyerupai bentuk pastel. Dalam selembar daun pisang akan dibentuk 5 buah wadai balungan ayam. Usaha pembuatan wadai ini telah dijalankan keluarga ibu warga secara turun-temurun. Wadai balungan ayam termasuk wadai paling laku di Palangkaraya, sehingga tak heran dalam sehari jumlah produksi jajan pasar khas ini bisa menghabiskan tepung sebanyak 10 kg. Untuk wadai pare akan dibentuk lebih tebal dan lebih bulat dibandingkan balungan ayam. Khusus untuk membuat tekstur luar, akan digunakan sebatang lidi yang ditekankan ke adonan beberapa kali. Hasilnya seperti kura-kura hijau kecil dengan cangkang bergelombang. Pengukusan wadai
akan dilakukan selama kurang lebih 20 menit saja. Sengaja digunakan api kecil agar olahan tidak terlalu cepat matang. Pembuatan wadai balungan ayam memang masih termasuk skala rumahan. Penambahan kapasitas produksi sulit dilakukan karena sifat dari kue ini hanya tahan 1 hingga 2 hari saja. Selain mengandalkan penjualan pasar tradisional, pengolah juga melayani pemesanan dari konsumen yang hendak menggelar acara tertentu. Sesaat setelah diangkat dari pengukusan, kedua jenis wadai ini kemudian diberi tambahan topping tai lalat. Pemberian topping ini harus dilakukan saat wadai masih panas, agar topping dapat melekat dengan kuat di permukaan wadainya. Dengan ditambah topping tai lalat, kedua jenis wadai ini menjadi tampak lebih elok dipandang. Di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, wadai ini dijual satuan seharga Rp1.000. Olahan khas ini mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional di seluruh penjuru Palangkaraya. Mantap, Bu. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan menu olahan khas. Salah satunya adalah sayur dengan bahan baku jantung pisang. Di Martapura disebut tongkol pisang. Tongkol pisang sering diolah warga menjadi sayuran khas. Ini sama dengan daerah lain di Indonesia yang juga menjadikan bakal buah pisang ini sebagai masakan sehari-hari. Tetapi di sini, pisang kepok mentah akan diolah bersama-sama dengan jantungnya. Bagian pangkal jantung harus dipotong supaya getah yang ada berangsur keluar. Nah, jantung pisang yang dapat diolah bisa dari jenis pisang apa saja. Yang penting, kulit jantung yang berwarna kemerahan harus dikupas hingga sampai ke bagian yang berwarna putih. Bagian inilah yang dapat diolah menjadi sayur. Pisang mentah yang menjadi pendamping olahan baiknya pisang kepok. Jenis pisang inilah yang dapat diolah menjadi apa saja, karena memiliki daging yang tebal dan tidak memiliki isi. Di berbagai daerah, pisang ini sering dijadikan keripik atau selai. Pisang dikupas dengan menyisakan kulit bagian dalamnya, sehingga daging pisangnya tidak perlu kotor terkena getah. Jantung pisang mengandung getah yang sangat banyak. Cara membuang getah paling mudah yaitu direbus. Dengan cara ini, semua getah keluar dan larut bersama air rebusannya. Waktu merebusnya pun sekitar 1 jam. Pisang diangkat setelah menjadi lunak. Ciri-cirinya terlihat perubahan warna bahan dari putih cerah menjadi abu-abu kusam, menandakan bahwa bahan ini telah matang dan berubah karakter menjadi lentur. Jangan tidak perlu terlalu tipis atau kecil, karena nanti saat dimasak akan menjadi hancur. Jantung pisang banyak dikonsumsi di Indonesia sebab memiliki beragam kandungan, antara lain protein, fosfor, mineral, kalsium, dan serat. Dengan ragam kandungan tersebut, jantung pisang sangat baik dikonsumsi oleh penderita diabetes sebab memiliki kandungan glikemik yang rendah. Selain itu, kandungan jantung pisang dapat mengikat kolesterol dan lemak dan kemudian membuangnya bersama kotoran. Ikan haruan adalah jenis
jenis ikan yang sulit dilepaskan dari keseharian masyarakat Banjarmasin. Banyak sekali menu rumahan yang selalu diberi tambahan ikan rawa ini. Yang pertama dimasak adalah potongan pisang kepoknya. Baru setelah pisang agak lunak, akan ditambahkan ikan haruan yang sudah diberi campuran bumbu kari. Potongan ikan akan dimasak selama sekitar 20 menit saja hingga matang. Rajangan jantung pisang dimasak paling akhir, karena bahan utama ini sudah matang dan lunak. Sehingga proses memasak ini sebenarnya hanya agar menyatu dengan bumbu-bumbu kuahnya. Sebagai sayuran khas Martapura, sayur jantung pisang seringnya diolah untuk konsumsi keluarga saja. Sangat jarang yang menjualnya di warung-warung, apalagi restoran. Padahal, sayur ini rasanya sangat segar dan juga penuh kandungan bermanfaat. Adalah kentang. Kentang-kentang ini bukan hasil dari pertanian tanah Kalimantan Selatan, melainkan didatangkan dari Pulau Jawa. Inilah salah satu penyebab ongkos produksi wadai bingka di Banjarmasin menjadi mahal. Untuk produksi harian, kentang yang disiapkan adalah 18 kg. Jumlah ini akan meningkat drastis saat nanti menjelang bulan Ramadan. Kentang banyak digunakan sebagai bahan baku karena lebih praktis diolah jika dibandingkan dengan singkong misalnya. Tekstur tepung atau umbi kentang juga lebih halus dan bebas dari serabut akar seperti singkong. Di Indonesia sendiri, kentang paling sering diolah menjadi campuran sayuran atau digoreng. Kandungan kentang antara lain sodium, zat besi, kalsium, serta vitamin B kompleks. Kentang juga rendah kalori, sehingga cocok dikonsumsi untuk mereka yang sedang diet. Mencuci kentang sangat mudah, cukup membilas di air, kemudian menggosoknya sebentar. Sangat sedikit tanah yang menempel pada umi, sehingga tak lama kemudian sudah dapat diproses kembali. Berikutnya dilakukan proses pengukusan. Cara ini paling efektif sebab membuat bahan baku aman dari penambahan air. Ini penting sebab jika terlalu banyak menyerap air seperti direbus, nantinya akan menjadi sangat lembek. Saat dimasukkan ke wadah perebusan, air sudah kondisi mendidih. Otomatis pengukusan tidak akan memakan waktu terlalu lama. Mengangkat kentang harus 1
garpu digunakan supaya kentang dapat dipindahkan dengan aman. Jika sampai jatuh dan lecet, kentang bisa hancur bentuknya. Ini kurang bagus jika diolah. Saat masih hangat, kentang harus langsung digiling, karena daging kentang cenderung sangat lunak dan mudah dihaluskan. Umbi kentang ini akan keluar menjadi semacam untayan tali berwarna kuning cerah. Untuk membuat bingka, daging kentang tidak boleh digiling dengan mesin giling besar ataupun ditumbuk, karena hasilnya akan terlalu lembut dan sangat lembek. Santan harus direbus hingga mendidih. Untuk mendidihkannya pun harus dijaga jangan sampai terlalu lama. Sesaat mulai mendidih, banyak busa yang keluar. Itu segera dipisahkan agar tidak berubah menjadi minyak. Ketika sudah cukup mendidih, barulah akan ditambahkan margarin atau mentega. Santan dimasak agar tidak basi, sebab ada jeda waktu yang lama setelah diperas dan waktu pembuatan adonan. Dengan direbus, santan dapat digunakan kapan saja diperlukan. Daun pandan digunakan sebagai pengharum aroma olahan yang akan dibuat. Ini adalah warisan kuliner Nusantara sejak zaman kuno. Daun pandan dihaluskan agar kandungan dan zat hijau daunnya keluar. Setelah cukup halus, kemudian disaring dengan penambahan sedikit air. Adonan bingka telur memerlukan banyak sekali telur ayam dan bebek. Barulah setelah jumlah telurnya cukup, akan diberi tambahan air santan untuk satu resep adonan. Adonan bingka kentang menggunakan banyak sekali gula pasir. Jumlah kentang yang ditambahkan juga cukup banyak. Bingka kentang adalah wadah yang paling laris di usaha bingka Bunda. Dalam sehari akan disiapkan adonan sebanyak 30 kg lebih. Telur ayam juga akan ditambahkan ke adonan kentang. Hanya saja jumlahnya tidak banyak. Kira-kira setengahnya dari adonan bingka telur. Kita dapat memeriksa adonan dengan mengaduknya beberapa kali. Jika sudah sangat encer dan terasa ringan, berarti adonan sudah jadi. Memasak bingka dilakukan malam hari. Ini disebabkan pengolah menyesuaikan dengan waktu penjualannya. Pada pagi hari, konsumen akan mengantri untuk membeli. Pedagang pasar pun ikut bagian karena akan dijual kembali. Jika di oven malam hari, semua bahan akan selesai menjelang dini hari. Jadi saat diambil oleh pembeli, wadai khas Banjar masih dalam kondisi yang sangat baik karena tidak terlalu lama terkena udara luar. Bingka akan di oven selama kurang lebih 1 jam. Panas oven tidak boleh berubah-ubah sebab akan merusak proses pengovenan dan bisa membuat adonan matang dengan kondisi kurang baik, seperti adonan banyak menempel pada loyang atau tidak matang dengan merata. Bingka mulai matang saat bagian atas sudah terlihat berwarna kecoklatan. Ini menandakan bahwa bagian bawah loyang juga telah matang. Pengolahan bingka Bunda sudah dirintis sejak tahun 1980-an. Usaha yang kini menjadi ikon oleh Kota Banjarmasin ini memulai usaha pertama kali di Kota Amungkai, kurang lebih 6 jam perjalanan darat di utara Kota Banjarmasin. Oh, sudah, Dok.